Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan infeksi. Saya adalah staf medik Departemen Paru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Sehari-hari saya bekerja di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi penemuan kasus tuberkulosis atau dikenal TB atau TBC. Mengapa materi ini sangat penting? Mari kita simak bersama-sama. Penemuan kasus tuberkulosis atau yang dikenal di masyarakat umum TBC atau TB. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi yang menular. Kenapa dia sangat penting? Karena tuberkulosis ini merupakan satu di antara 10 besar penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Dia juga merupakan penyebab utama kematian nomor 1 di antara penyakit infeksi. 1/4 dari penduduk dunia sudah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah beban TBC di dunia, di mana India menduduki nomor 1 di dunia dengan jumlah kasus TB yang paling tinggi. Disusul negara kita, Indonesia, nomor 2, dan kemudian nomor 3, Cina. Dalam sejarahnya, Indonesia selalu berada dalam 5 besar tertinggi di dunia. Pernah nomor 5, pernah nomor 4, pernah nomor 3, dan yang terupdate nomor 2. Sehingga melihat beban TBC yang sangat tinggi di Indonesia merupakan PR buat kita semua untuk bersama-sama mengeliminasi TBC dari negara Indonesia. Temukan kasus tuberkulosis secara dini, dan memutus rantai penularan dengan cepat. Ini adalah negara yang memiliki perkiraan tingkat kejadian kurang dari 10 per 100.000 penduduk. Negara yang ada blok biru ini, insiden TB-nya sangat rendah. Indonesia tidak masuk dalam blok biru ya. Bandingkan dengan peta yang ini adalah negara yang memiliki setidaknya 100.000 kasus TBC baru pada tahun 2019. Yang ada buletan kuning orange, ini adalah negara-negara dengan beban TB yang sangat tinggi. Indonesia termasuk dalam salah satunya. Tuberkulosis merupakan penyakit yang menular. Dia disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Paling sering mengenai organ paru-paru. Kenapa demikian? Karena kuman ini senang akan oksigen. Organ di tubuh kita yang paling banyak oksigennya adalah paru-paru. Meskipun demikian, kuman TBC juga bisa menyerang organ lain, namun sangat jarang, lebih jarang dibandingkan organ paru-paru. Contohnya bisa mengenai otak yang kita sebut meningitis TB, bisa mengenai kelenjar atau disebut TB kelenjar atau lymphadenitis TB, dan lain-lain. Penemuan kasus TB dahulu ditemukannya secara pasif. Artinya, petugas kesehatan menunggu orang sakit untuk datang ke fasilitas kesehatan. Strategi ini dirasa kurang baik atau kurang cepat dalam mengendalikan tuberkulosis di Indonesia. Sehingga sekarang penemuan kasus TB secara aktif. Apa yang dimaksud penemuan secara aktif? Yaitu pemeriksaan kontak erat. Artinya, apabila ada satu pasien yang berinteraksi dalam satu rumah, satu asrama, atau satu pondok, atau satu kantor, atau satu sekolah tersebut harus dilakukan screening
screening untuk mengetahui apakah sudah tertular TBC atau belum. Selain pemeriksaan kontak erat, kita juga melakukan screening kepada kelompok berisiko. Siapa itu kelompok berisiko? Yaitu pasien-pasien dengan diabetes mellitus dan pasien dengan HIV. Karena kedua kelompok pasien ini sangat rentan untuk terinfeksi tuberkulosis. Slide berikut menerangkan bagaimana resiko sakit TBC pada orang normal, pada orang yang kencing manis, dan pada orang yang HIV. Pada orang normal, apabila terinfeksi tuberkulosis, maka kira-kira hanya 10% yang akhirnya menjadi sakit TBC. Namun, pada pasien diabetes, apabila terinfeksi tuberkulosis, kira-kira 30%-nya akan menjadi sakit TB. Pada pasien dengan HIV, apabila sudah terinfeksi TBC, maka dia akan berisiko dalam sepanjang hidupnya untuk bisa menjadi sakit TB. Ini gambarannya bisa diilustrasikan sebagai berikut ya. Dalam kotak ini menunjukkan seberapa besar resikonya orang yang sudah terinfeksi akhirnya menjadi sakit TBC. Bagaimana penularan TBC paru? Penularannya adalah melalui percikan dahak seperti gambar yang saya ilustrasikan ini mengandung kuman TBC. Sehingga orang-orang dekat di sekitar pasien TBC sangat rentan dan mudah sekali untuk tertular. Caranya, apabila si pasien batuk, bersin, berbicara, berpidato, berteriak, bernyanyi, dan apapun yang dikeluarkan sehingga ada percikan yang dikeluarkan mengandung kuman Mycobacterium TB dan dia tidak tertutup, mulutnya tidak tertutup, maka orang di sekitarnya akan mudah terinfeksi. Perkiraan berapa jumlah kuman yang dikeluarkan apabila pasien TBC tersebut bersin bisa mencapai 1 juta kuman yang dikeluarkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penularannya melalui percikan dahak yang mengandung tuberkulosis. Apabila percikan dahak ini terhirup orang lain, maka akan masuk ke dalam saluran nafas dan sampailah ke paru-paru. Ini adalah paru-paru manusia, ada kanan dan kiri. Apabila orang yang ditulari ini mempunyai sistem imun yang bagus, maka dia bisa melokalisir kuman sehingga kuman tersebut tidur. Kuman yang tidur ini sewaktu-waktu juga bisa bangun apabila sistem imunnya menurun. Apa yang terjadi apabila sistem imunnya tidak bagus? Maka ini yang terjadi, kuman tersebut bisa melakukan aktivitas membelah diri, memperbanyak diri, dan merusak tubuh orang tersebut. Sehingga pasien ini bisa menjadi sakit TBC. Inilah yang disebut sakit TBC. Sedangkan pada slide yang sebelumnya tadi adalah orang yang terinfeksi TBC saja, belum sakit. Ini yang disebut TBC laten. Ya. Ini tidak menular, sedangkan pada pasien yang sakit TBC ini menular karena dia sudah aktif, sedangkan yang TB laten ini kumannya tidur. Saya lanjutkan. Kuman TBC-nya bisa berkembang biak, bisa menyebar ke organ tubuh yang lain, bisa menyebar ke otak, bisa menyebar ke tulang, ginjal, dan lain-lain. Ini contoh TBC kelenjar. Ini contoh TBC tulang. Jadi tulangnya bisa bengkok, bisa patah, ya. Biasanya ada nanah juga bisa di sini. Ini adalah ilustrasi kalau ada TBC otak, maka kuman TBC-nya ada di otak dan gejalanya biasanya bisa kejang, bisa kesadarannya menurun.
Ini tadi sudah saya sampaikan, penyebaran bakteri TBC melalui percikan dahak yang utama adalah di paru-paru. Apabila paru-paru sistem imunnya tidak baik, sistem imun lokalnya kurang baik, sehingga dia bisa menyebar melalui pembuluh darah atau melalui kelenjar, ya, melalui kelenjar getah bening, bisa masuk ke saluran kencing, ya, ada juga TB testis, TB ginjal, bisa ke kelenjar getah bening, bisa ke kulit juga, ya, TBC kulit juga ada. Kemudian ke saluran pencernaan, ya, TBC abdomen atau TBC usus juga ada. Nah, ini siklus penularan TBC. Di sini, apabila ada satu pasien TBC, maka dia bisa menularkan ke 10 sampai 15 orang di sekitarnya. Namun, dari 10 sampai 15 orang yang terinfeksi ini, hanya 10%-nya yang sakit. Sisanya kemana? Sisanya TBC laten, yaitu dia hanya terinfeksi tapi tidak sakit. Yaitu yang tadi digambarkan dengan kuman yang sedang tidur. Nah, 10% yang sakit ini sama akhirnya kembali juga seperti ini. Dia juga bisa menularkan ke 10 sampai 15 orang yang lain dan demikian seterusnya. Ya. Sehingga tugas kita adalah secepat mungkin kita harus bisa menemukan pasien yang TBC positif ini supaya tidak menularkan ke 10 sampai 15 orang yang lain dan supaya tidak membuat siklus ini berulang-ulang. Inilah yang menyebabkan kenapa TBC sampai saat ini masih belum bisa terkendali karena penemuan kasusnya yang kurang sehingga kita tidak berhasil untuk memutus rantai penularan dengan cepat. Bagaimana diagnosis TBC ditegakkan? Diagnosis TBC ditegakkan berdasarkan keluhan klinis, kemudian dibuktikan dengan laboratorium, yaitu dahaknya pasien, kemudian bisa dibantu dengan pemeriksaan radiologi atau fotoronsen apabila dari pemeriksaan laboratorium tadi masih belum jelas apakah ini TBC atau bukan. Ya. Ini beberapa gejala yang perlu kita kenali. Untuk mengenali gejala TBC, yang pertama perhatikan adalah apakah ada batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Ya, biasanya batuknya lebih dari 2 minggu berdahak. Namun tidak menutup kemungkinan apabila tidak berdahak berarti bukan TB, tidak seperti itu ya. Perlu kita rangsang batuknya biasanya untuk mendapatkan sampel dahaknya. Kadang-kadang juga pasien dahaknya sudah disertai darah. Ini kalau sudah lanjut seperti ini. Biasanya pasien-pasien baru datang ke fasilitas kesehatan apabila sudah keluar darah, sudah takut. Ya, pada saat belum ada darahnya masih belum takut, masih belum datang. Selain batuk, gejala TBC juga disertai gejala-gejala yang lain. Contohnya adanya demam. Demamnya biasanya meriang, tidak terlalu tinggi, demamnya lama, ya bisa lebih dari 1 bulan. Kemudian nafsu makan tidak ada, sehingga berat badannya juga turun. Kemudian cepat capek, dan sering keluar keringat pada malam hari, di mana pada malam hari mestinya kita tidak berkeringat karena kita tidak bekerja, tapi pada pasien TBC seringkali berkeringat ya karena metabolisme kuman yang meningkat. Apabila pasien TBC tersebut datangnya sudah lanjut, maka bisa disertai sesak nafas dan nyeri dada. Batuk yang lebih dari 2 minggu, dahaknya bisa kita ambil untuk kita lakukan pemeriksaan. Pada dahak pasien TB, di sini kita
temukan kuman-kuman TBC yang bisa kita lihat di bawah mikroskop. Tadi sudah saya sampaikan ada keluhan nafsu makan yang menurun, juga demam, serta keluar keringat malam hari. Ini adalah contoh komplikasi TBC pada pasien-pasien yang datang terlambat atau pada pasien-pasien yang tidak diobati dengan cepat, ya, sehingga bisa menyebabkan komplikasi. Contohnya adalah adanya cairan di dalam paru-paru, di mana pada orang awam biasanya menyebutnya paru-paru basah, ya. Apabila ada cairan di paru-parunya, maka cairan tersebut bisa dikeluarkan, ya, sementara pasien dirawat di rumah sakit. Selain adanya paru-paru basah atau efusi pleura ini dalam bahasa medisnya, bisa juga paru-parunya kempes, ya. Ini orang awam menyebutnya paru-parunya kempes. Ini juga salah satu komplikasi dari TBC juga, ya. Kalau seperti ini, pasien biasanya datang dengan nyeri dada dan sesak nafas. Yang lanjut, nah ini biasanya yang tadi sudah saya sampaikan, adanya batuk darah. Jadi gejala-gejala tadi semuanya bisa kita kenali bahwa ini merupakan salah satu kemungkinan TBC. Dahak yang kita ambil dari pasien yang terduga TBC bisa kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop atau sekarang sudah ada alat canggih yaitu namanya GenExpert, ya, tes cepat molekuler. Ini sangat cepat mendeteksi kuman TBC. Selain dahak, apabila ada fasilitas kita bisa menambahkan pemeriksaan foto ronsen, ya, pemeriksaan foto ronsen nanti akan ditemukan kelainan apabila pasien tersebut menderita TBC. Nah, ini gambarannya contoh pasien yang menderita TBC, kuman tersebut sudah berhasil merusak paru-paru. Seperti ini, ya, gambarannya. Gambaran pada foto ronsen seperti apa? Kalau ini foto torak orang normal, foto ronsen orang normal, ini pada orang TBC, ya. Jadi yang lubang-lubang tadi kalau di foto gambarannya seperti ini. Orang awam menyebutnya flek paru-paru. Nah, sebagai kesimpulan, tanda TBC paru sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati. Temukan kasus TBC secara aktif, terutama pada kontak erat pasien TBC dan pada populasi yang berisiko seperti diabetes dan HIV, dan juga pada balita dan orang tua, ya. Batuk menjadi tanda penting untuk mendeteksi TBC paru di samping gejala-gejala TBC yang lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah slogan kita, TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Mari kita bersama-sama TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.